Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Eh, saya mau tanya-tanya, boleh adek? Adek punya nama siapa? Faisilita. Siapa? Faisilita Feren Kamagi. Fizlita. Jaga panggil siapa ini? Sisil. Sisil. Baik, Sisil. Sebelumnya boleh saya mau tanya-tanya, Kang. Keluarga berapa bersaudara? Bapak mama orang mana? 5 bersaudara. 5. Adek ke berapa? Keempat kita. Keempat. Baik. Baru mama bapak masih Kurang mama, bapak meninggal. meninggal. Kalau bapak mama asli orang mana? Kalau mama Tatelu, bapak Matungkas dengan Tetelu. Semuanya masih Kristen kakak beradik nih. Nah, jadi gini. Apa nih Kristen apa? Pantekosta. Pantekosta beda dengan Katolik, beda dengan Advent. 3 ini saling mengklaim dia yang benar, kamu salah gitu. Dan tidak bakalan gereja yang Pantekosta mau masuk di gereja Katolik. Katolik nggak bakalan masuk gereja Advent, gitu kan? Atau karena masuk di gereja lain? Enggak kan? Nah, beda dengan kita Islam, Muhammadiyah, NU, Persis, dan apapun kita Tuhan satu, Nabi, dan kita masuk di mesin manapun tidak saling menodai. Beda dengan Kristen itu. Sisil Kang. Sisil. Jadi alhamdulillah Sisil mau masuk Islam. Jadi Sisil masuk Islam ini bukan mengkhianati Yesus, bukan meninggalkan Injil, bukan mengkhianati Yesus. Karena untuk menjadi pengikut Yesus yang setia itu harus masuk Islam. Karena orang Kristen itu dia kalau Injil benar, kalau Injil salah, Kristen masuk neraka. Kalau Injil benar, tetap Kristen masuk neraka. Pertanyaannya kenapa begitu? Ustadz, Injil itu masih murni, tidak murni, orang Kristen masuk neraka. Kalau Injil masih murni, tetap orang Kristen masuk neraka. Mari Bapak gabung sini, Pak. Kenapa seperti itu? Tidak apa-apa, mau di situ, mau di sini. Karena orang Kristen itu tidak menjalankan syariat Injil atau Alkitab. Tidak satupun dikerjakan. Tidak satupun. Kenapa? Mulai dari jilbab, mohon maaf. Orang Kristen mana ada pakai jilbab? Paling tinggi, apa tuh yang di biarawati? Itu pun jilbab mereka kayak begitu, telinganya kelihatan, cuma sampai di sini ke bawah kelihatan kan. Selain dari mereka nggak ada umat Kristiani yang memakai jilbab. Yang kedua, Alkitab itu melarang makan babi. Itu dilarang dalam Alkitab makan babi. Di Imamat pasal 11 ayat 7. Bunyinya begini nih di dalam Alkitab. Demikian juga babi, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Dia bilang haram. Daging binatang-binatang itu jangan kau sentuh, dan bangkainya jangan kau sentuh, dan jangan kau makan. Jadi Alkitab bilang jangan makan babi. Nah, umat Islam alhamdulillah tidak makan babi. Umat Kristen yang mengatakan kitab suci kan harus dia sucikan, harus dia taat dan tunduk kepada kitab sucinya. Tapi orang Kristen melanggar. Saya mohon maaf nih adik. Adik waktu kemarin semasa hidup ini pernah makan babi? Pernah. Nah, mungkin makanan kesukaan. Nggak masalah, tapi kita nggak menajiskan adik. Karena umat Kristen itu bukan najis, orangnya kita nggak najis. Sentuhan dengan sesama jenis yang non-muslim itu nggak najis. Hanya keyakinannya yang najis. Baik, jadi babi itu di Imamat diharamkan. Demikian juga babi karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagi daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, bangkainya jangan kamu sentuh. Orang Kristen bangkai itu mati tidak disembelih. Babi banyak orang Toki kan? Orang jaga Toki mati itu bangkai ini mau makan dia. Kambing, sapi, ayam kalau mau pukul, mau banting, nyandak potong itu bangkai ini boleh memakan. Nah, orang Kristen udah makan bangkai, babi lagi. Yang kedua, yang ketiga, Yesus. Jadi Yesus itu Nabi Isa sebenarnya.
Nabi Isa itu Yesus. Yesus itu mengajarkan untuk menyembah Allah, menyembah Tuhan. Nah, menyembah Tuhan, tidak menyembah aku atau Yesus. Tapi orang Kristiani menyembah Yesus. Orang itu di dalam banyak di dalam Alkitab banyak disebutkan. Baru khitan juga, basunat. Dan orang yang tidak mengeret kulit khotannya di dalam Barnabas itu harus dilenyapkan. Dia telah mengkhianati kerasulanku, mengkhianati perjanjianku. Jadi orang yang tidak berkhitan, laki-laki itu harus dilenyapkan, harus dibunuh. Ini menurut Alkitab nih, bukan orang Islam membunuh. Tapi Paulus bilang di Galatia, sungguh aku Paulus berkata kepadamu, jikalau engkau menyunatkan dirimu, Kristus tidak akan berguna bagimu. Jadi kesimpulannya Yesus bilang sunat, Paulus bilang jangan. Gitu. Banyak sekali yang ganjil. Begitu juga Yesus mengaku, aku tidak sanggup berbuat apa-apa dari diriku. Aku berbuat sesuai dengan apa yang aku diutus. Jadi Yesus mengatakan bahwasanya aku adalah utusan dan yang mengutus adalah Allah. Tapi orang Kristen menyembah Yesus, mempertuhankan Yesus. Nah, umat Islamnya tidak. Yesus atau Nabi Isa itu nabi. Sebagaimana nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim kan di dalam Alkitab itu nabi-nabi disebutkan. Dan semua nabi itu, semua nabi itu hanyalah utusan, hanya rasul. Tidak ada nabi mengaku Tuhan. Yesus pun tidak pernah mengaku Tuhan. Cuma orang-orang Nasrani ini menjadikan dia sebagai Tuhan. Banyak sekali di dalam Injil yang gitu juga mati. Ketika Yesus mati, dia dibungkus dengan kain lenan, dimasukkan ke dalam liang lahat. Nah, umat Islam begitu, dibungkus dengan kain putih, dimasukkan ke liang lahat. Umat Islam mengerjakannya, umat Kristennya enggak. Kasih masuk di peti, pakai baju pengantin, pakai jas, pakai sepatu. Semestinya mereka ikuti Yesus gitu, cara pelaksanaannya. Jadi banyak syariat di dalam Alkitab itu tidak dikerjakan dan dijalani oleh orang Kristen. Sehingga itu ulama-ulama Islam mengatakan untuk mencintai Yesus yang sesungguhnya harus masuk agama Islam. Karena umat Islam itu tidak membenci Yesus. Umat Islam itu meyakini Yesus sebagai nabi. Namanya Isa, Isus, Yesus. Karena orang-orang dialek berubah jadi berubah namanya. Jadi Isa, Nabi Isa, Isus, Yesus. Orangnya satu. Dan dia anak Maria. Atau Maryam di Islam, di Kristen Maryam. Jadi dia anak yang ruh yang ditiupkan oleh Allah. Memang Maria ini tidak ada suaminya dalam cerita yang panjang. Dia ruh yang ditiupkan sehingga hamilah dia tanpa melakukan hubungan suami istri gitu. Jadi dia orang suci, ibunya Maria, dan Yesus orang suci. Kita namakan sebagai nabi dan utusan, bukan sebagai Tuhan. Kalau di Kristen bagaimana itu? Dia sebagai apa? Kalau yang saya tahu Sisil ada sebagai ibadah itu, Maria itu apa? Yakini bahwa Yesus itu sebagai apa kira-kira? Tuhan atau jelmaan atau nabi? Atau nabi atau rasul atau apa? Paling ini jawabannya dua. Anak Tuhan, yang kedua jelmaan Tuhan, gitu. Nah, buat Islam, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian Tuhan, Allah tidak pernah menjelma. Jadi zat Allah itu tetap di atas dan itu nabi dan utusan. Jadi lahir tanpa ayah, tapi dia nabi, bukan Tuhan. Kalau orang-orang Kristen bilang dia itu hebat, mukjizatnya dia lahir tanpa ayah, cuma lahir di ibu tanpa ayah. Maka kita katakan bahwa Nabi Adam yang boleh lebih berhak disembah kalau begitu. Karena Nabi Adam lahir tidak tanpa ayah, tanpa ibu. Jadi dia yang lebih hebat, lebih berhak disembah kalau cuma alasan dia lahir tanpa ayah. Dan banyak sekali. Begitu juga Sisil waktu Kristen beribadah hari apa?
Setiap hari Minggu. Hari Minggu. Saya mau kasih uang 10 juta ini kalau ada yang mau jawab. Di Injil, di Alkitab tidak ada ibadah Yesus di hari Minggu. Nggak pernah Yesus mengajarkan ibadah hari Minggu. Yang ada itu di hari Sabat, hari Sabtu. Menurut kebiasaannya, Yesus masuk ke rumah ibadah kemudian beribadah di situ. Itu ada dua surat yang di dalam Alkitab bahwa Yesus beribadah hari Sabtu, tidak pernah hari Minggu. Dia tidak pernah menyuruh ibadah hari Minggu dan tidak pernah beribadah di hari Minggu gitu. Yang ada di dalam Alkitab beribadah pada hari-hari Sabat. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang Kristen beribadah hari Minggu? Kalau kita Islam ibadah hari Jumat karena Nabi bikin begitu, Nabi suruh begitu. Jadi kita ibadah sholat kita hari Jumat selain 5 waktu di setiap hari. Itu saya pernah tantang pendeta, kalau ada yang temukan di Alkitab bahwa Yesus ibadah di hari Minggu, ya mau kasih uang. Tapi nggak ada yang jawab. Nggak ada. Nah, jadi lari sekali orang ini. Kitab suci Alkitab itu mereka sucikan, tapi mereka nggak kerjakan. Mulai dari pakai jilbab, mulai baru sunat, mulai bakhitan, mulai dari Injil mengajarkan mengesahkan Tuhan, orang mempertuhankan Pak Yesus. Itu semua ada di Injil. Ada semua. Kalau yang ada live saya mau share nanti. Saya ingat. Video kemarin ada kirim? Ada video. Itu banyak sekali janggalan di dalam Alkitab. Sehingga ada mau masuk di Islam, ini bukan meninggalkan Yesus, tetapi mengikuti Yesus yang setia adalah harus masuk Islam. Karena Islam itu semua bikin syariat yang dibawa oleh Yesus, semua Islam bikin. Jangan minuman keras. Orang Kristen minum. Orang Islam iya kalau ada yang mabok tapi dia sadar bahwa itu pelanggaran. Orang Kristen bilang darah babi, darah Tuhan. Itu orang Kristen minuman keras, orang Islamnya enggak. Yesus mengharamkan tuh. Dan banyak sekali. Sehingga itu insya Allah adik Sisil, insya Allah dalam Islam itu siapa yang masuk Islam maka terhapus dosa-dosanya yang lalu. Jadi misalnya ada orang 70 tahun nih, 70 tahun. Kemudian dia 70 tahun dia Kristen, dia banyak dosa, dia menyekutukan Tuhan, dia beribadah kepada selain Allah, itu dosa besar. Ketika dia masuk Islam, maka terhapus dosa-dosanya yang dahulu. Tapi nanti ada sholat. Nah, sehingga itu adik Sisil, insya Allah kita syahadatkan dan adik siap masuk Islam, dan jangan menganggap Islam itu sesuatu yang berat, tapi itu adalah keselamatan, jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Karena memang Nabi Isa itu jalan keselamatan, tapi hanya di masa dia udah expire. Karena di dalam Alkitab akan ada Nabi ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad, akan datang sesudahku namanya Ahmad atau Muhammad, Nabi penutup para al-anbiya. Jadi tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Dan Nabi Isa memang itu orang Kristen bilang Nabi yang salah satunya tidak mati satu. Siapa? Nabi Isa atau Yesus. Itu orang Kristen banggakan. Kita jawab bahwa itu benar. Nabi Isa yang tidak mati, dia diangkat ke langit. Dan dia akan turun di hari kiamat nanti, menjelang hari kiamat. Dan dia akan menghancurkan salib dan membunuh babi. Gitu. Jadi dia bukan turun sebagai Nabi lagi, dia sebagai pengikut Muhammad. Jadi dia nggak ada kekuasaan apa-apa di situ. Sehingga Sisil insya Allah masuk Islam, jangan takut, jangan khawatir, karena jalan keselamatan semua kitab Alkitab yang diturunkan mulai dari Taurat, Injil, Zabur dengan Al-Quran, semuanya dari langit, dari Allah, dan semua isinya sama artinya sama itu ajak orang jangan ibadah patung, sembah Allah. Jangan ibadah pohon, jangan ibadah gunung, jangan ibadahi siapapun. Sembah Allah. Semua Nabi begitu. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Siapapun Nabi, semua agama mereka Islam. Nabi Isa, Yesus, Islam dia. Dia bukan siapa-siapa, dia itu hamba, manusia, makhluk.
tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk disembah. Orang Kristen sembah Pak Yesus, ini masalahnya. Orang sembah Pak Yesus, udah bilang dia jelmaan Tuhan. Tuhan menjelma jadi Yesus, baru berdakwah gitu. Orang tanya ketika dia disalib di dalam Alkitab, Eli Eli lama sabachthani. Ya Tuhan, Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Kalau Yesus Tuhan, Tuhan mana yang dia panggil? Tuhan yang mana yang dia panggil? Semestinya dipikir kekuatan langsung azab kah? Langsung bikin tali pas disalib kah? Apa yang dia panggil? Eli Eli lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Berarti ada Tuhan. Dia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan. Itu. Jadi Sisil, orang mau syahadat jo masuk Islam. Insya Allah jangan takut, karena Islam itu kalaupun ada yang bilang teroris atau apa-apa, itu pelanggaran dalam Al-Quran. Nggak ada itu Islam teroris atau yang ISIS atau apa yang jaga bom, itu bukan dari agama Islam. Jadi agama Islam itu agama damai dan agama yang baik. Orang mau syahadat juga kan? Sisil? Syahadat di situ aja, nggak usah mau. Saya mau panggil Sisil kan? Sisil. Sisil insya Allah terus mau syahadat, cuma hanya ucapan orang jadi Islam, dan hanya dengan ucapan orang jadi murtad. Sama dengan ucapan nikah. Tadinya orang lain, saya nikahkan engkau dengan ini, setelah ijab kabul hanya dengan ucapan jadi halal suami istri. Jadi seorang hanya dengan ucapan dia masuk Islam, hanya juga dengan ucapan dia bisa kafir, jadi murtad. Insya Allah terus mau syahadat ya Kang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti dek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu, angkat tangan lagi dek. Asyhadu. Ashhadu Allah Allah ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah wa ashhadu anna anna Isa Isa Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Isa Rasulullah. Alhamdulillah, ada ikhlas. Insya Allah udah masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi adik udah masuk Islam, dan dosa-dosa adik yang lalu mungkin beribadah di hari Minggu, melakukan menyembah kepada Yesus, insya Allah telah dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan adik udah jadi Islam, dan adik pengikut Yesus yang setia, karena Yesus adalah Islam, beragama Islam. Yesus tidak pernah tahu dengan namanya Kristen.